Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Ayuni, R1 Manajemen, NIM 61201230011. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 hingga materi 5 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sekedar berandai menetapi diri ini. Selamat menyaksikan. Bab 1 di sini ada pengertian dan cakupan, ada unsur-unsur komunikasi dan bentuk dasar komunikasi serta bisnis dalam pandangan komunikasi. Dan di akhir ada penutup. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian komunikasi. Istilah komunikasi. Communication bersumber dari kata lain communication dan bersumber dari kata commons yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Dalam prosesnya, minimal komunikasi berlangsung apabila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Bahkan komunikasi dimaknai sebagai fenomena masyarakat yang tidak biasa dihindari. Dila 2007.26. Menurut Mulyana 2005 61 sampai 69, setidaknya ada 3 rangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni 1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang kedua komunikasi sebagai interaksi, yang ketiga komunikasi sebagai transaksi. Selanjutnya ada cakupan komunikasi. Cakupan komunikasi mencakup beberapa aspek utama. 1. Lingkup internal, diantaranya ada komunikasi vertikal atau atasan atau bawahan. Yang selanjutnya ada komunikasi horizontal antar rekan kerja. Selanjutnya ada komunikasi diagonal atau lintas divisi atau departemen. Selanjutnya komunikasi formal dan informal. Kedua, lingkup eksternal, diantaranya ada komunikasi dengan pelanggan atau konsumen, komunikasi dengan mitra kerja atau supplier, komunikasi dengan stakeholder, komunikasi dengan masyarakat umum. Yang ketiga ada media komunikasi, diantaranya 1. Komunikasi lisan, tatap muka atau dengan telepon. Yang kedua komunikasi tertulis, diantaranya surat, memo, dan email. Selanjutnya komunikasi digital, chat, video conference. Yang keempat komunikasi massa, diantaranya media sosial dan website. Untuk selanjutnya ada aspek komunikasi. Di antaranya ada verbal atau kata-kata, non-verbal atau gestur, mimik, dan intonasi. Selanjutnya ada visual, yaitu gambar, grafik, video. Selanjutnya ada simbolik, yaitu logo, warna, ikon. Unsur-unsur komunikasi. 1. Pengirim atau komunikator. Yang kedua, penyandian atau encoding. Yang ketiga, pesan atau message. Yang keempat, saluran atau media. Yang kelima, penyandian ulang atau decoding. Yang keenam, penerima atau komunikan. Yang ketujuh, umpan balik atau feedback. Selanjutnya, bentuk-bentuk dasar komunikasi. Menurut Joko Purwanto ada 2 bentuk dasar komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini menurut Purwanto dan Zakaria Lantang Sukirno ada 2 bentuk komunikasi bisnis lagi selain komunikasi verbal dan non-verbal, yaitu komunikasi visual dan audiovisual. Selanjutnya, bisnis dalam pandangan komunikasi. 1. Komunikasi internal. Kedua, komunikasi eksternal. Ketiga, komunikasi pemasaran. Yang keempat, komunikasi manajerial. Yang kelima, komunikasi krisis. Yang keenam, komunikasi digital. Selanjutnya itu kesimpulan. Komunikasi bisnis memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Komunikasi yang efektif mampu membangun hubungan baik antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Melalui komunikasi, perusahaan dapat menyampaikan visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin diterapkan, sehingga tercipta pemahaman dan sinergi di dalam organisasi. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu tujuan dari komunikasi bisnis. Kedua, umpan balik dan bentuknya. Ketiga, kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang keempat, ada memperbaiki komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi berasal dari kata Latin communis, communico, communication, yang berarti sama.
Pengertian sama tekanannya adalah sama antara apa yang disampaikan dengan apa yang diterima. Dalam komunikasi bisnis ada beberapa tujuan yang paling utama kita yakini. Menyampaikan dan memberikan informasi kepada customer, klien, kolagen, bawahan, dan penyedia atau supervisor, memberikan pengaruh kepada orang lain, mampu memberikan stimulus pada minat, serta mampu memberikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas, dan mampu memberikan pendidikan tentang perilaku. Nomor 2, umpan balik dan bentuknya. Umpan balik atau feedback adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Umpan balik tersebut merupakan tanggapan. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa bentuk umpan balik dalam komunikasi bisnis. 1. Umpan balik langsung. 2. Umpan balik tertulis. 3. Umpan balik tidak langsung. 4. Umpan balik dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, umpan balik dapat berbentuk verbal, non-verbal, positif, negatif, netral, inferensial, langsung, tidak, serta internal dan eksternal. Selanjutnya, kesalahpahaman dalam komunikasi. Munculnya kesalahpahaman komunikasi, ada kecenderungan pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Kemampuan komunikasi merupakan faktor penentu kesuksesan setiap individu maupun organisasi untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang sangat kompetitif saat ini. Kesimpulannya, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah aspek penting dari operasi bisnis yang sukses dan melibatkan berbagai bentuk, seperti komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Selanjutnya, bab 3, komunikasi dalam organisasi. A. Definisi dan pengertian. Komunikasi dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi, ide, dan perasaan di antara individu atau kelompok dalam sebuah organisasi. Nah, untuk mencapai komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai pengertian bersama dan menciptakan ikatan sosial. Yang kedua, pentingnya berkomunikasi. 1. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara anggota organisasi. Yang kedua, informasi yang jelas dan tepat sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. 3. Jenis pola komunikasi. 1. Komunikasi vertikal mengacu pada komunikasi antara tingkatan manajerial yang berbeda dalam sebuah organisasi. Ini juga dapat dibagi menjadi dua arah. 1. Komunikasi ke bawah atau downward communication. B. Komunikasi ke atas atau upward communication. Selanjutnya, mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis yang efektif memerlukan pemahaman terhadap tujuan, audiens, dan saluran komunikasi yang tepat. Yang kelima, masalah komunikasi dalam organisasi. Masalah komunikasi dalam organisasi dapat mengaruhi kinerja tim, hubungan antara anggota, dan pencapaian tujuan bersama. Kesimpulannya, komunikasi dalam organisasi memainkan peran yang sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami pola komunikasi bisnis dan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi dalam organisasi serta perubahan pada komunikasi di era digital. Selanjutnya, bab 4. Manajemen komunikasi bisnis. Komunikasi berdasarkan penilaian, komunikasi berdasarkan perilaku, komunikasi berdasarkan kelangsungan, komunikasi berdasarkan maksud, serta komunikasi berdasarkan lingkungan hidup. Berdasarkan cara penyampaian, komunikasi dapat dibagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. 1. Komunikasi verbal atau lisan. Komunikasi verbal sendiri dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu komunikasi lisan, penyampaian cepat, ekspresi emosi, meningkatkan hubungan sosial,
komunikasi tertulis, dokumentasi yang tersimpan, ketelitian dan kejelasan, menghemat waktu dalam penyampaian. 2. Ada komunikasi nonverbal. Berikut bentuk-bentuk utama dari komunikasi nonverbal adalah: 1. Bahasa tubuh atau gestur. 2. Bahasa ekspresi. 3. Kontak mata. 4. Nada suara. 5. Penampilan. 2. Komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi merupakan interaksi yang melibatkan verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, jenis-jenis perilaku komunikasi. Perilaku dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan cara penyampaiannya. 1. Perilaku spontan. 2. Perilaku scripted. 3. Perilaku contrived. Faktor yang mempengaruhi perilaku komunikasi. 1. Motivasi. 2. Lingkungan sosial. 3. Kebutuhan manusia. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Komunikasi sinkronus atau sinkron. Contoh komunikasi sinkron: percakapan tatap muka, telepon, video call. Ciri-ciri komunikasi sinkron: waktu interaksi bersamaan, umpan balik langsung dengan cepat, biasanya melibatkan lebih banyak isyarat. Kesimpulannya dapat kita sampaikan dalam tulisan ini antara lain: komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan atau komunikan kepada seseorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengabarkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau isi permasalahannya. Selanjutnya, untuk merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan kehendak komunikator, motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan menetapkan dan memantapkan perilaku, arah, tujuan, serta kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk kelebihannya ada: 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Membangun hubungan yang lebih kuat. 3. Meningkatkan motivasi dan moral. Yang keempat, memperkuat citra perusahaan. Yang kelima, memfasilitasi inovasi. Untuk kekurangannya ada: 1. Kesalahpahaman. 2. Kurangnya transparansi. 3. Kehilangan waktu dan sumber daya. 4. Konflik dan perselisihan. Yang kelima ada kerugian reputasi. Komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi sangatlah penting untuk menyelesaikan seluruh masalah supaya mengerti kapan waktu berkomunikasi yang tepat dan juga untuk membicarakan masalah tersebut. Tujuan komunikasi bisnis: 1. Menciptakan interaksi maupun hubungan baik dalam perusahaan. 2. Melakukan persuasi atau membujuk pihak lain. 3. Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, pentingnya komunikasi bisnis diantaranya: 1. Meningkatkan produktivitas dan kinerja komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan rekan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Selanjutnya, proses komunikasi dalam bisnis. Sebagai suatu organisasi, setiap perusahaan mempunyai tingkatan yang mengakibatkan komunikasi di dalamnya. Dari materi 5 dapat kita simpulkan peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu di dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan. Dan komunikasi yang berhasil dengan baik ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, sehingga para manajer merasa senang dan puas
begitu juga para karyawan.